Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mulai Raja dengan NIM 3333230045. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari praktikum Statistika 2, Shift 2, Modul 4. Soalnya ada dua. Untuk soal pertama itu, PT Global Plastik adalah perusahaan yang memproduksi botol plastik untuk industri minuman. Perusahaan memiliki 5 tim inspeksi kualitas yang bertugas mengecek cacat produk sebelum dikirim ke pelanggan. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu inspeksi antar tim. Untuk itu dilakukan pengamatan terhadap waktu inspeksi dalam detik yang dibutuhkan masing-masing tim untuk memeriksa satu unit produk selama 5 hari berturut-turut. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dan ini tabelnya. Untuk yang pertama-tama itu kita buat sheetnya, kita buat Excel dulu buat tabelnya. Dan ini saya sudah buat tabelnya. Ini sama seperti yang tadi di soal. Lalu kemudian di save, disimpan di dalam folder. Nah, ini tujuannya buat di RStudio. Kalau sudah, kita ke RStudio. Nah, dan ini kita sudah berada dalam RStudio. Pertama-tama itu kita ke file di pojok kiri, lalu ke new project, lalu ke existing directory, lalu kita cari folder yang sudah ada file Excel-nya. Lalu create project. Nah, ini gunanya untuk si RStudio ini buat membaca si Excel itu. Lalu selanjutnya kita menginstal package dulu dengan sintaksnya seperti ini. Nah, ini yang pertama-tama itu ada install package dulu untuk dua soal. Eh, kita install package yang read XL, terus car, agri, agricole, dan ggpubr. Lalu kita masukkan sintaks mengaktifkan package-nya. Sama, hanya saja ininya sintaksnya itu library. Nah, untuk soal nomor satu, yang pertama-tama itu kita menginput data Excel dulu dengan sintaks seperti ini ya. Soal satu, read underscore XLSX. Lalu di sini nama dari file Excel-nya. Dan sheet satu itu dari sheet-nya. Kemudian mengidentifikasi faktor dan variabel dependen. Sintaksnya itu tim as factor soal satu itu tim. Lalu waktu inspeksi as, as numeric soal satu waktu inspeksi. Kemudian kita masukkan sintaks pengujian level test untuk homogen data. Jika nilai P lebih dari 0,05, maka asumsi kenormalan dapat terpenuhi. Sintaksnya itu level test waktu inspeksi, koma tim. Selanjutnya, kita masukkan sintaks pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Jika nilai P lebih dari 0,05, maka asumsi kenormalan dapat terpenuhi. Sintaksnya Shapiro test waktu inspeksi. Lalu yang terakhir, sintaks penyusunan model ANOVA. Dengan sintaks model sama dengan LM waktu inspeksi tanda tak hingga tim data soal satu. Lalu kita print ANOVA modelnya. Karena sudah kita masukkan sintaks untuk nomor satu, jadi kita run aja codingannya. Dan
didapatkan hasilnya itu untuk yang data waktu inspeksi W-nya itu 0,96801, eh, P value-nya 0,5951. Dan ini untuk yang timnya itu 0,2817. Nah, ini dapat disimpulkan berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh nilai P value sebesar 0,2817. Karena nilai P value lebih dari nilai signifikansi 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu perakitan antar 5 tim. Selanjutnya, yang nomor 2, PT Ahu Manufacturing merupakan sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif ingin menguji pengaruh jenis material dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik komponen otomotif. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi material dan suhu yang optimal guna meningkatkan daya tahan komponen terhadap beban tarik. Tabelnya seperti ini. Dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Nah, dan ini kita buat Excel-nya dulu sama pada satu file. Hanya saja yang nomor 2 itu berada pada sheet 2. Dan ini tabel untuk Excel-nya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke RStudio. Untuk sintaksnya sama aja. Jadi untuk nomor 2 itu pertama-tama kita input data Excel dulu. Sama seperti nomor 1, hanya saja bedanya ini untuk nomor 2 ada di sheet 2. Kemudian mengidentifikasi faktor dan variabel dependen dengan sintaks jenis as factor soal 2 jenis material. Lalu yang suhu itu suhu pemanasan dan kekuatan tarik. Kemudian pengujian Levin test untuk kehomogenan ragam data. Kita masukkan sintaks Levin test kekuatan jenis dikali suhu data soal 2. Kemudian pemeriksaan normalisasi data dengan uji Shapiro. Jika nilai P lebih dari 0,05, maka asumsi kenormalan dapat terpenuhi. Dengan sintaksnya Shapiro.test soal 2 kekuatan tarik. Dan yang sintaks terakhir, penyusunan model ANOVA. Sintaksnya model sama dengan LM kekuatan jenis kali suhu data soal 2. Terus kemudian di print ANOVA model. Dan ini sudah kita dapatkan hasil dari soal nomor 2 itu Level testnya itu 0,9219. Lalu untuk datanya itu W 0,95482 dan P value-nya itu 0,1483. Dan untuk jenis materialnya itu sebesar segini, suhunya juga ini dan segini. Jadi itu dapat disimpulkan bahwa untuk yang jenis ya, untuk yang jenis itu berdasarkan pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai p-value sebesar
2,2 E pangkat min 16 karena nilai P value kurang dari nilai signifikansi 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya jenis material memiliki interaksi atau hubungan terhadap kekuatan tarik komponen otomotif. Dan untuk yang suhu, suhu itu 2,10 10 10 2,17, yang dimana karena diperoleh 2,107 eh min 10 karena nilai P value-nya itu kurang dari nilai signifikansi 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya suhu pemanasan memiliki interaksi atau hubungan terhadap kekuatan tarik komponen otomotif. Dan yang ketiga itu 0,9233, yang dimana ini hasil P value-nya, yang dimana P value itu lebih besar dari signifikansi 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima, yang artinya jenis material dan suhu pemanasan tidak memiliki interaksi atau hubungan terhadap kekuatan tarik komponen otomotif. Jadi seperti itu pengerjaan dari tugas mingguan statistika 2 shift 2 modul 4. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.